Prosedur pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap yang pertama adalah tahap perencanaan awal, yaitu mengidentifikasi kelas dan bidang studi yang akan digabungkan. Pastikan bahwa bidang studi tersebut memiliki kurikulum yang saling melengkapi, serta tentukan jadwal yang sesuai untuk kelas yang akan digabungkan. Yang kedua yaitu tahap persiapan materi. Persiapkan materi pembelajaran untuk masing-masing bidang studi yang akan diajarkan dan buatlah rencana pembelajaran yang terstruktur dan terpadu untuk mengintegrasikan materi dari masing-masing bidang studi. Yang ketiga yaitu tahap penyelenggaraan kelas. Tentukan tata letak ruangan yang memungkinkan siswa dari masing-masing kelas dapat berinteraksi dengan baik. Kemudian mulailah sesi pembelajaran dengan pengantar yang menyeluruh untuk membahas tujuan pembelajaran kelas rangkap. Kemudian lanjutkan dengan menyampaikan materi pembelajaran dan berilah kesempatan bagi siswa untuk berkolaborasi satu sama lain. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi dan tindak lanjut. Setelah sesi pembelajaran selesai, lakukan evaluasi terhadap pemahaman siswa. Kemudian beri umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka serta lakukan tindak lanjut dengan memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama yaitu membuka pelajaran. Ada 4 hal pokok yang harus dilakukan oleh guru dalam membuka pembelajaran, yaitu menarik perhatian murid. Menarik perhatian siswa dapat dilakukan salah satunya dengan guru memperlihatkan benda atau gambar yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya yaitu menimbulkan motivasi. Motivasi menjadikan energi atau daya yang dapat menggerakkan siswa untuk belajar, dalam arti mengalami perubahan perilaku. Dan yang terakhir yaitu memberi acuan belajar. Acuan yang diberikan pada awal pembelajaran dapat memberi jalan dan memberi keterarahan belajar. Maka pada awal pembelajaran guru perlu memberi acuan, salah satunya dengan cara mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. Yang kedua yaitu menutup pelajaran. Menutup pelajaran dilakukan secara bersama-sama semua siswa dengan melakukan 3 hal, yaitu yang pertama meninjau kembali. Kegiatan mengecek kembali pengalaman belajar siswa dengan cara merangkum tentang pembelajaran yang telah dilakukan dengan melibatkan siswa sehingga guru dapat mengetahui pemahaman siswa tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya ada mengadakan evaluasi penguasaan murid. Guru perlu mengadakan evaluasi dengan tes formatif pada akhir pembelajaran dengan cara memberikan tes maupun non-tes guna untuk mengetahui pengetahuan yang telah didapatkan, keterampilan yang telah diperoleh dan penerapan siswa yang telah dihayati. Yang terakhir yaitu memberikan tindak lanjut. Tindak lanjut berfungsi untuk menghubungkan materi dan pengalaman belajar dengan pengalaman yang akan datang. Tindak lanjut dapat dilakukan dengan cara memberi pekerjaan rumah. Materi selanjutnya yaitu model interaksi kelas dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama yaitu proses belajar arahan sendiri. Model ini dilakukan sebagai model belajar mandiri yang bisa dilakukan secara perorangan dan kelompok. Belajar mandiri adalah mencari dan mengolah informasi atas dasar dorongan belajar dari dalam diri murid sendiri tanpa menunggu datangnya tugas dari guru. Peran guru dalam model ini adalah sebagai pengarah dan pemberi kemudahan dalam belajar bagi murid. Yang kedua yaitu proses belajar melalui kerjasama yang meliputi yang pertama, model olah pikir sejoli. Model ini memiliki ciri pada komunikasi banyak arah secara bertahap, mulai dari antara guru dan murid, dalam kelompok kecil 2 orang, dan dalam diskusi kelas. Yang kedua yaitu model olah pikir berebut. Model ini termasuk ke dalam proses mengemukakan pendapat yang dirangsang dengan pertanyaan menyebar dan memiliki kemungkinan banyak jawaban. Yang ketiga yaitu model konsultasi intrakelompok. Tujuan dari model ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling membagi ide dan membuat kesempatan bersama mengenai suatu hal serta menuangkan hasil kesepakatan itu dengan bahasa sendiri. Yang keempat yaitu model tutorial teman sebaya. Model ini dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya. Yang kelima yaitu model tutorial lintas kelas. Model ini dilakukan secara lintas kelas di mana murid yang lebih tinggi dan mempunyai kepandaian ditugasi untuk membantu kelompok murid kelas di bawahnya. Yang keenam yaitu model diskusi meja bundar. Model ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. Yang
ketujuh yaitu model tugas, diskusi, dan resitasi. Model ini merupakan kombinasi dari metode pemberian tugas dan diskusi. Tujuan model ini yaitu mengembangkan keterampilan akademis yang digapai melalui situasi kerjasama. Dan yang terakhir yaitu model aktivitas tugas tertutup dan tugas terbuka. Aktivitas tugas terbuka berbentuk tugas yang hanya memerlukan satu jawaban yang benar, sedangkan aktivitas tugas terbuka berbentuk tugas yang menuntut hasil yang beraneka ragam. Tujuan dari model ini adalah melatih keterampilan berpikir kognitif dan komunikasi secara tertulis.